Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menghadapi, kita menyebutnya kejahatan demokrasi yang paling najis pasca reformasi ya tahun 2024. Ya, dan tentu fakta-fakta di lapangan bagaimana kejahatan itu terjadi, dilakukan oleh siapa, ini sudah ada semua di tim hukum, dan pada saatnya nanti tim hukum akan menyampaikan ke publik. Perlawanan ini kita akan lakukan tidak hanya hukum tapi juga politik, ya. Karena ini harus dihadapi dengan double track perlawanan, hukum dan politik. Nah, ini kejahatan demokrasi yang tidak bisa ditolerir, ya, dari sudut pandang apapun, oleh siapapun. Ini kejahatan yang tidak bisa diterima oleh akal sehat, tapi fakta-fakta hukum yang kita miliki. Perlawanan ini kan masih kita lakukan, ya. Masyarakat jangan mau ditipu oleh Prabowo style. Kami menyebutnya ini Prabowo style. 2014 ya, hasil Pilpres, Prabowo deklarasi kemudian sujud syukur, menyatakan dirinya pemenang, faktanya kalah. 2019 Prabowo deklarasi sujud syukur, faktanya kalah, ya. Dan 2024 Prabowo melakukan hal yang sama, deklarasi yang itu persiapannya jauh sebelum pencoblosan. Minjem tempat Istora itu butuh 1 bulan loh. Jadi bagaimana mungkin dia sudah mengetahui kemenangan padahal pencoblosannya baru dilakukan tanggal 14 Februari. Jadi ini by design dan ini Prabowo style. Apa yang dikemukakan oleh Benny Ramdhani dari tim sukses Ganjar Mahfud ini, sahabat BN, benar-benar menghentak sekali. Dan yang dikemukakannya ini benar-benar terasa dalam ke hati. Sebab ini adalah gambaran yang sangat gamblang dari sebuah dugaan kecurangan dalam pemilu 2024 ini yang benar-benar tentu saja menyakitkan bagi rakyat. Satu bukti yang sulit dibantah yang disampaikan oleh Benny Ramdhani ini tentang pembuktian bahwa semua ini sudah by design adalah tentang penggunaan Istora Senayan untuk deklarasi kemenangan Prabowo Gibran. Dari hasil quick count seperti yang disampaikan oleh Benny Ramdhani ini, peminjaman Istora Senayan itu tidak bisa 1 hari jadi, membutuhkan waktu 1 bulan. Ini yang terjadi. Kok begitu tanggal 14 Februari pencoblosan, sehari atau 2 hari setelah itu bisa langsung Prabowo Gibran mempergunakan Istora Senayan ini. Inilah tampaknya tempat berpijak oleh Benny Ramdhani ini untuk membuktikan bahwa upaya memenangkan Prabowo Gibran yang sekarang ini diduga dengan cara melakukan kecurangan pemilu ini sebuah by design. Atau berat dugaan ini adalah terstruktur, sistematis, dan masif. Bahkan Benny Ramdhani malah mengatakan ini adalah Prabowo style katanya. Sahabat BN, tentu saja rakyat sepakat dengan Benny Ramdhani bahwa dugaan kecurangan pemilu ini harus dilawan, tidak bisa dibiarkan, apalagi untuk dilanjutkan. Bahkan bukan saja ini akan berlanjut pada pemilu 2024 kalau ini tidak dilawan, tetapi juga ini besar kemungkinan akan berlanjut kepada pilkada gubernur, bupati, wali kota yang sebentar lagi akan berlangsung. Alangkah naifnya sahabat BN sekalian, di negara kita yang kita telah sepakat negara demokrasi, kok pesta demokrasinya seperti ini? Satu hal lagi yang tentu saja disesalkan oleh rakyat sekarang ini adalah Presiden Joko Widodo. Rakyat memilih Joko Widodo untuk menjadi pemimpin negara dan bangsa Indonesia di dunia tahun 2014 itu bukan karena Jokowi adalah seorang anak jenderal, bukanlah karena Jokowi adalah seorang anak profesor, bukanlah karena Jokowi anak seorang konglomerat,
Tetapi karena Jokowi adalah anak seorang rakyat biasa yang muncul dari rakyat kebanyakan, yang diharapkan Jokowi akan benar-benar membawa suara rakyat, membawa hati rakyat, dan memimpin dengan denyut nadi rakyat. Denyut nadi rakyat itu apa? Suara rakyat itu apa? Hati sanubari rakyat itu apa? Adalah kejujuran terhadap demokrasi. Tetapi apa yang terjadi? Ketika rejim Jokowi ini memimpin dengan gaya kepemimpinan yang amburadul, maka produk pemilu juga menjadi kacau balau. Jadi kita harus berani berdiri sebagai orang-orang yang memiliki nurani, baik di kubu 01, 02 maupun 03, bahwa aktor perusak demokrasi ini adalah Jokowi. Jokowi akhirnya terkesan terjebak kepada keenakan menikmati kekuasaan kepemimpinan di era reformasi ini. Karena itu rakyat melihat ketika dia tidak bisa melanjutkan kepemimpinannya 3 periode dan tidak pula bisa dia memperpanjang masa jabatan, maka dia berupaya untuk melakukan politik dinasti dengan memasukkan anaknya Gibran menjadi cawapresnya Prabowo Subianto. Walaupun harus MK, Mahkamah Konstitusi melahirkan putusan MK nomor 90 untuk jalan lempang bagi Gibran menuju pencalonannya sebagai cawapres. Karena menurut Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, usia Gibran belum lagi memenuhi syarat untuk menjadi seorang cawapres. Sebab dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 itu syarat minimal untuk seorang capres atau cawapres 40 tahun. Sedangkan usia Gibran baru 36 tahun saat pencalonan baru lalu itu. Kalau kita tidak keliru dengan cara MK mengubah narasi pasal Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 itu yang berkaitan dengan ketentuan syarat minimal usia bagi seorang capres-cawapres, maka Gibran bisa maju sebagai cawapres. Padahal sesuai dengan kewenangan MK, kalau kita tidak keliru, MK tidak punya kewenangan mengubah, mengurangi, atau menambah narasi dari sebuah undang-undang. Kewenangan dari MK adalah menguji apakah sebuah peraturan perundang-undangan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ataukah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Kewenangan mengubah, mengurangi, menambah sebuah undang-undang terletak pada DPR. Tetapi pada putusan MK nomor 90 ini, kalau kita tidak keliru, MK telah menambahkan narasi dari pasal yang mengatur tentang batas minimum dari usia seorang capres-cawapres 40 tahun menjadi ada pengecualian kalau dia telah berpengalaman atau pernah menduduki jabatan kepala daerah, baik wali kota maupun bupati. Tepat sekali putusan MK ini untuk Gibran yang sedang menduduki jabatan sebagai wali kota Solo. Dan sebagai akibat
dari lahirnya putusan MK nomor 90 yang sangat menghebohkan. Lalu itu lahirlah putusan MK yang menemukan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman melakukan pelanggaran etik berat, melakukan keberpihakan, tidak independen, dan lain sebagainya dalam melahirkan putusan MK nomor 90 ini. Sehingga putusan MK memberhentikan Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK. Memutuskan, menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. 3. Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2 kali 24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan hakim terlapor sebagai hakim konstitusi berakhir. 5. Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilian anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Dan yang perlu kita ketahui, Anwar Usman adalah adik ipar dari Presiden Joko Widodo dan paman oleh Gibran Rakabuming Raka. Kalau ditarik ke sini sahabat BN, disinilah tampaknya Presiden Jokowi terkesan terjebak kepada politik dinasti sehingga tentu saja mengecewakan rakyat yang dulunya mengharapkan Jokowi yang lahir menjadi pemimpin negara dan bangsa Indonesia dari kalangan rakyat biasa ini tidak akan melakukan hal-hal yang keluar dari denyut nadi rakyat. Tetapi ternyata sekarang itu yang terjadi. Bahkan Pak Jokowi melakukan hal-hal yang menurut rakyat mungkin tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang presiden, yakni membagi-bagi bansos yang rakyat tentu saja menilai ini bukan ikhlas semata-mata untuk kepentingan rakyat saja, tetapi telah terselip di dalamnya kepentingan untuk memenangkan anaknya dalam Pilpres 2024. Coba kita saksikan tayangan ini. Nah, di tayangan ini kelihatan publik melihat Pak Jokowi yang membagikan bansos di lokasi yang di sana hanya ada baliho pasangan calon presiden wakil presiden Prabowo Gibran. Tidak ada baliho pasangan calon presiden wakil presiden Anies Caimin. Tidak ada baliho pasangan calon presiden wakil presiden Ganjar Mahfud. Yang ada hanya satu jenis baliho pasangan
Prabowo Gibran. Apakah ini bisa dikatakan sebuah kebetulan seperti pembelaan dari koordinator staf khusus Presiden Ari Dipayana? Rakyat tentu yang harusnya menjawab. Dan tentu saja kalau kita sebagai rakyat biasa menjawabnya, sama sekali ini sulit dikatakan sebuah kebetulan. Inilah mungkin yang mengecewakan rakyat terhadap presiden. Pemilu yang sangat-sangat terang benderang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.